Hari ini aku akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Ngawi, Jawa Timur. Tanpa banyak basa-basi lagi nih, yuk kita masuk aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oh ya guys, kali ini aku memilih untuk membahas sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2014 lalu dan dilatar belakangi oleh kegabutan 3 orang pelaku yang berujung dengan kematian. Oh ya guys, karena kasusnya minim dokumentasi, aku minta maaf ya kalau di video kali ini banyak menggunakan ilustrasi. Tetiana Eri Astriani atau yang lebih akrab disapa dengan nama Amel, berusia 27 tahun, merupakan seorang perempuan yang tinggal di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk kesehariannya nih guys, ia bekerja sebagai seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke yang ada di Sukoharjo. Suatu ketika, ia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Tisen Febrianto berusia 27 tahun yang merupakan warga Ngawi, Jawa Timur. Perkenalan di antara Amel dan Febri ini sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Namun meskipun begitu, keduanya mengaku tidak menjalin hubungan apapun selain murni sebagai teman. Semua kejadian ini bermula ketika hari Sabtu 3 Mei 2014 sekitar jam 7 pagi. Saat itu, Febri mengajak 2 orang temannya yang bernama Kasmin berusia 41 tahun dan Marsini berusia 38 tahun untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil rental. Awalnya nih guys, mereka bertiga ini hanya berniat untuk membuang waktu dengan berjalan-jalan tanpa tujuan keliling kota Ngawi. Di tengah jalan-jalan, mereka yang sudah mulai bosan berkeliling pun memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kopi, tepatnya di pertigaan Lodan, bagian timur terminal bus Ngawi. Nah, ketika bersantai di warung kopi itu, tiba-tiba muncullah sebuah rencana jahat di pikiran Febri yang kemudian diutarakan kepada Kasmin. Saat itu, ia mengajak Kasmin untuk merampok barang berharga, namun masih belum tahu siapa yang akan menjadi targetnya. Rencana jahat itu ternyata disetujui oleh Kasmin. Sambil menikmati secangkir kopi, Febri mulai sibuk memainkan handphonenya untuk mencari siapa yang akan menjadi target mereka. Tidak lama setelah itu, Febri memilih Amel sebagai target. Ia kemudian bergegas untuk menghubungi Amel melalui panggilan telepon. Dan saat itu, teleponnya pun juga langsung diangkat. Di dalam percakapan tersebut, Febri meminta bertemu Amel dengan alasan sedang kesepian dan tidak ada teman. Amel pun mengiyakan permintaan itu dan mereka sepakat untuk bertemu di depan supermarket Luwes Solo jam 10 pagi. Setelah mengakhiri panggilan, Febri, Kasmin, dan Marsini langsung bergegas berangkat dari Ngawi menuju ke Solo, sedangkan Amel berangkat sendirian dari rumahnya di Sukoharjo menuju Solo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Febri yang sampai duluan di lokasi pun segera menyuruh Kasmin dan Marsini untuk bersembunyi di jok paling belakang mobil itu. Sesampainya Amel di lokasi, ia yang sama sekali tidak tahu jika di dalam mobil itu ada 2 orang lain selain Febri, ia pun langsung saja masuk ke dalam mobil tanpa curiga. Ketika mobil sudah berjalan, tiba-tiba nih guys, Kasmin membekap mulut Amel dari belakang, sedangkan Marsini langsung mengikat tangan dan kaki sampai benar-benar rapat dan tidak bisa bergerak lagi. Bagian tangan diikat menggunakan lakban, sedangkan bagian kaki diikat menggunakan tali sepatu. Amel yang saat itu memberontak juga sempat dipukuli di bagian wajahnya beberapa kali oleh Febri. Sembari mobil terus berjalan, Kasmin, Marsini, dan Febri terus-menerus memukulinya secara bergantian. Nah,
Karena Amel ini terus-menerus berontak, Kasmin pun kemudian langsung mencekik lehernya hingga akhirnya ia meninggal dunia di dalam mobil tersebut. Setelah mengetahui Amel telah tewas, Febri langsung memutar balik mobilnya menuju ke supermarket Luwes yang menjadi lokasi pertemuan mereka tadi. Sesampainya di sana, ia langsung menyuruh Kasmin untuk turun dari mobil dan mengambil sepeda motor milik Amel yang diparkirkan di supermarket itu. Setelah itu, Kasmin membawa sepeda motor tersebut ke sebuah tempat untuk dititipkan terlebih dahulu. Untuk menghilangkan jejak nih guys, Febri dan kedua temannya berencana untuk membuang jasad Amel ke sebuah jembatan yang berada di Pondok Jati, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Febri pun langsung tancap gas menuju ke lokasi tersebut. Namun ketika sampai di sana, ternyata kondisi jembatan sedang sangat ramai sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk menjalankan rencana pembuangan tubuh Amel. Mereka bertiga akhirnya mengurungkan niatnya dan mencari lokasi yang lain. Febri kemudian mengemudikan mobilnya menuju ke jembatan Mantingan. Namun ketika sampai di sana, lagi-lagi nih, jembatan sedang dalam kondisi yang ramai. Mereka bertiga pun akhirnya berputar-putar dan berkeliling mencari tempat yang cocok untuk membuang jasad Amel. Di hari yang sama, tepatnya pada jam 10 malam, akhirnya mereka bertiga menemukan tempat yang dirasa aman dan pas, yakni di Bendungan Senanas, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Ngawi. Ketika sampai di sana, Marsini langsung mengambil semua barang-barang berharga milik Amel seperti perhiasan, uang sebesar Rp720.000 dan handphone. Baru kemudian, Febri dan Kasmin mengeluarkan jasad tersebut dari mobil rental dan langsung melemparnya ke Bendungan Senanas. Setelah semuanya beres, mereka bertiga bergegas kabur dari tempat itu dan mengambil sepeda motor yang dititipkan oleh Kasmin untuk dijual ke penadah. Uang hasil penjualan sepeda motor milik Amel sebesar Rp1.700.000 itu pun langsung dibagi bertiga. Keesokan harinya atau tepatnya pada 4 Mei 2014, seorang warga yang kala itu sedang berjalan-jalan di sekitar bendungan dikejutkan oleh penemuan sesosok jasad mengambang. Ia pun langsung meminta bantuan dari warga sekitar untuk melaporkan penemuan tersebut. Pihak kepolisian dari Polsek Sine yang mendapat laporan itu pun langsung mendatangi lokasi. Sesampainya di sana, pihak berwajib mengungkapkan bahwa mayat tersebut ditemukan dalam kondisi kaki terikat tali sepatu dan lakban. Selain itu, juga terdapat tato dengan motif bunga di bagian perut dan lengan. Pihak kepolisian pun langsung mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Selain itu guys, pihak berwajib juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan petunjuk guna mengungkap kasus ini. Berdasarkan hasil olah TKP, pihak kepolisian meyakini jika mayat tersebut merupakan korban pembunuhan dan diidentifikasi jika pelakunya lebih dari satu orang. Tidak memerlukan waktu yang lama, tim forensik berhasil mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Tetiana Eri Astriani alias Amel berusia 27 tahun. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui penyebab kematian adalah kehabisan nafas akibat cekikan di bagian leher. Pihak kepolisian pun segera menyelidiki kasus ini untuk mengungkap identitas dari para pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan hasil olah TKP dan pelacakan IT dari nomor handphone korban, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap Tisen Febrianto di rumahnya pada 8 Mei 2014. Di dalam penangkapan tersebut, ditemukan beberapa barang bukti berupa uang tunai, handphone, dan sepasang sepatu milik korban. Febri pun langsung digiring ke Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut.
Di dalam proses interogasi, ia mengakui semua perbuatannya. Selain itu, juga terkuak siapa saja yang membantunya di dalam pembunuhan tersebut. Di hari yang sama nih guys, pihak kepolisian berhasil menangkap Kasmin dan Marsini di rumahnya masing-masing. Mereka berdua mengaku tidak mengetahui ataupun mengenal korban. Mereka hanya ikut-ikutan saja dengan ide jahat dari Febri. Untuk motifnya nih guys, Febri mengatakan jika dirinya hanya ingin menguasai barang-barang berharga milik korban saja. Pihak kepolisian pun resmi menetapkan mereka bertiga sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan, subsidiar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, subsidiar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Ngawi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun terhadap Tisen Febrianto selaku otak pembunuhan dari kasus ini. Sedangkan Kasmin dijatuhi vonis hukuman penjara selama 17 tahun. Dan yang terakhir nih guys, Marsini dijatuhi vonis hukuman penjara selama 14 tahun. Oke guys, sekian dulu untuk kasus hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Oh iya, mari kita bersama-sama mendoakan semoga korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan pastinya semoga pihak kerabat korban juga diberikan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi musibah ini. Dan aku tidak bosan-bosan untuk mengingatkan semoga dengan adanya video ini ada pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus waspada dan selalu berhati-hati. Oh ya, buat kalian yang mau request kasus-kasus yang pengen aku bawain, tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan see you next video. Bye-bye.